bahwa saya sekarang sudah jadi hamba dari semua orang. Ya. Sehingga apabila menggunakan jam tangan atau menggunakan sesuatu yang berlebihan itu mengingat saya bahwa itu sesuatu yang sebetulnya tidak perlu. Oke. Tidak perlu berlebihan. Dan ini Bung selalu transformasikan ke masyarakat. Ya, tampil sesederhana mungkin ya. Baik. Iya, dan seringkali kan saya panggil juga orang-orang yang ina-ina jual nasi, jual pisang itu untuk makan atau sekedar membeli pisangnya semua. Atau siapapun yang lewat gereja atau orang gila atau orang siapapun, saya rasa itu nature dari saya ya, dan diikuti oleh jemaat juga yang lain. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam presisi. Sahabat Humas Polda Sulteng, saya Julius Efraim. Kita hadir lagi untuk podcast Presisi Polda Sulteng. Dan kali ini kami memang masih gencar begitu ya, atau terus untuk menginformasikan bagaimanakah peran dari satu keharmonisan antar umat beragama. Kalau sebelumnya kami sering menghadirkan tokoh rohaniawan Islam begitu, yaitu Profesor Kiai Haji Zainal Abidin yang terus berbicara tentang moderasi kerukunan umat beragama, bagaimanakah peran-peran dari para tokoh Islam begitu untuk kemudian memberikan sosialisasi, edukasi terkait hubungan intrapersonal antar umat beragama begitu. Dan kali ini kami akan menghadirkan satu sosok rohaniawan Kristen yang memang beliau ini pun juga sebagai salah satu rohaniawan Kristen besar, pendeta besar ya, dan juga gembala yang mengembalai banyaknya umat ataupun juga jemaat di Gereja Pantekosta di Indonesia, Kota Palu, Jalan Gajah Mada. Dan kali ini sudah hadir bersama saya sebut nama beliau adalah Pendeta John Heski Girumawo Bangguna. Shalom. Ya, shalom. Baik, sehat Pak Pendeta? Puji Tuhan sehat. Ya, saya kenal Pak Pendeta ini sudah dari kecil begitu, bahkan dari rahim ibu. Jadi kami menyebut beliau dengan sebutan Bung begitu ya, The Lovely Bung. Ya, thank you so much. Baik, Bung, kali ini kita akan bicara tentang peran rohaniawan Kristen menjaga keharmonisan antar umat beragama. Ya, dan tentunya ini memang penting isu ini Bung, karena memang bagaimanapun juga umat beragama ini harus menjaga kerukunannya begitu Bung. Ya. Dan Bung adalah sosok rohaniawan Kristen yang pertama kali kami hadirkan di podcast Presisi Polda Sulteng. Bung mungkin ingin sapa dulu begitu. Shalom bagi semuanya. Kita bersyukur kita tinggal di negara yang sangat indah, sangat kaya raya, yang dibingkai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi isu ini sangat penting sekali. Sangat penting. Untuk keutuhan dan persatuan bangsa. Baik. Ya. Namun sebelum kita ke topik-topik pertanyaan kami begitu, Bung Heski, kita ingin sedikit mengulik bagaimana perjalanan seorang Bung Heski, kemudian ini menjadi pendeta, gembala. Kalau tidak salah berapa nih jemaat yang digembalakan sekarang Bung di Gereja Pantekosta Indonesia Kota Palu? Ribuan mungkin ya. Ya. Kalau saya menyebutkan mungkin kurang etis ya. Oke. Lebih baik mungkin bisa lihat langsung ya. Iya, tapi memang besar Bung ya, banyaknya begitu ya. Bung memang passionnya sehingga kemudian akhirnya jadi seorang rohaniawan atau pendeta dan mengikuti sekolah Alkitab pada saat awalnya gimana Bung? Saya waktu masih kecil itu bercita-cita jadi pelaut. Pelaut. Karena saya berpikir dengan pelaut saya bisa mengelilingi dunia. Dan saya ingin tinggal di luar negeri, setelah sebelumnya menyinggahi berbagai macam pelabuhan di seluruh dunia. Bayangan saya seperti itu. Tapi rupanya saya telah mencoba untuk sekolah di Melbourne, membangun satu cita-cita seperti yang saya impikan. Sekolah di luar, bekerja di luar. Pada akhirnya terakhir kali saya sekolah di Christchurch, dan akhirnya saya 1 tahun di sana, kemudian pulang ke Indonesia dan kemudian dilantik jadi gembala di Palu. Jadi gembala. Sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan. Tahun berapa itu memulai karir sebagai gembala? Saya memulai karirnya sebetulnya waktu saya bekerja dan jadi gembala di Indianapolis, Amerika. Oh, jadi di Amerika dulu. 2022. Kemudian 2004 setelah saya kemudian dari Amerika saya kemudian berada di New Zealand, Christchurch selama 1 tahun. Saya pikir saya akan tinggal di sana selamanya. Tapi ketika saya dipanggil orang tua, hanya datang untuk berkunjung saja. Dan tiba-tiba terjadi sesuatu, maka tak terus sampai sekarang. Oke. Jadi Bung sebagai sosok pengganti papi pada saat itu ya? Sebetulnya tepatnya bukan pengganti, karena saya tidak dipersiapkan. Baik.
Permintaan dari jemaat. Permintaan dari jemaat. Tahun berapa mulai di GPDI Kota Palunya, Bung? 2004. 2004, berarti 21 tahun, Bung ya? Iya, 2004. Nah, Tapi saya dilantik tahun 2022 ya. 2022 apa 2020 2002 mungkin, Bung? 2002. 2002. Oke, berarti udah 20 tahun, Bung ya, Iya. sebagai gembala gitu. Iya. Bung, ada nggak hal-hal yang kemudian Bung petik sendiri menjadi gembala atau pendeta besar di satu gereja dengan jemaat yang begitu banyak, Bung? Diawali dengan satu keraguan, tapi ada kepastian di dalamnya. Kepastian di dalamnya. Dan di depan peti daripada ayah saya katakan kepada Tuhan, kalau memang Tuhan kehendaki saya di sini, Tuhan akan menyertai perjalanan hidup saya Iya. dengan segala kekurangan dan kelebihan saya. Hanya itu aja, tidak ada yang lain. Oke. Dan selama bertahun-tahun, kekuatan apa yang kemudian menjadikan seorang Bung Hezky ini terus survive, struggle begitu, Bung? Keep going on. Yang saya jaga sejak saya muda, Iya. yaitu 2-3 kali sehari, 2-3 kali sehari. pagi, siang, dan kemudian malam. Lalu mengadakan puasa secara kontinu, Puasa juga, Bung ya? dan penyelidikan firman Tuhan, Iya. serta mengingatkan diri sendiri bahwa saya sekarang sudah jadi hamba dari semua orang, Ya. sehingga apabila menggunakan jam tangan atau menggunakan sesuatu yang berlebihan itu mengingat saya bahwa itu sesuatu yang sebetulnya tidak perlu. Oke. Tidak perlu Ya. berlebihan. Dan ini Bung selalu transformasikan ke masyarakat. Ya, ke tampil jemaat, apa? maksud saya. Tampil yang sesederhana Ya, mungkin ya. Baik. Ya. Bahkan kami tadi sempat sebelum siaran ini begitu, sahabat Humas Polda Sulteng, kita mendengarkan seorang Bung Hezky itu pernah mengikuti ala-ala wajib militer gitu, Bung ya. Resimen mahasiswa di Semarang. Resimen mahasiswa namanya Ya, pada waktu saat kuliah itu. di Semarang. Dan itu kemudian dinakodai oleh TNI pada saat itu ya. Iya, saya Apa punya nilai bisa cerita terbaik. sedikit begitu, Bung? Saat Ya, itu apa yang saya dilakukan? saya senang sesuatu yang bersifat petualang. Oke. Ya seperti pelaut tadi. Oke. Contohnya begini. Satu saat ketika mertua saya bilang jangan menyeberang itu pulau, Iya. karena saat itu saya tinggal di Pulau Seribu. Tetapi ketika ayah saya tidur, saya mengajak pelayan-pelayan karyawan yang bekerja di pulau itu untuk menyeberang. Betul, menjelang sore saya lihat antara Pulau Papateo dan Pulau Pelangi itu arusnya begitu deras. Iya. Dan saya ingat bahwa saya tidak boleh menyeberang. Saya berpikir sebelum ayah saya bangun, saya harus cepat menyeberang. Dengan secepat kilat, dengan sekuat tenaga kami menyeberang. Untung kami tidak terseret arus itu. Setelah saya lihat, ada kura-kura besar yang terputar-putar di situ. Jadi hal-hal itu yang membuat saya itu mengambil keputusan untuk untuk ikut terlibat dalam resimen mahasiswa. Resimen Artinya apa? Saya senang olahraga ekstrim. Misalnya beberapa waktu lalu para layang atau surfing di Bali. Masih kuat, Bung ya? Masih kuat. Usia 60 tahun ini masih kuat ya? Usia 64 tahun. 64 tahun. Iya. Dan memang Bung suka dengan adventure petualangan ya? Saya suka sekali. Iya. Dan sampai hari ini masih sering olahraga juga? Kemarin saya ke daerah Porame. Iya. Hanya sekedar berjalan-jalan saja. Berapa kilo, Bung? Tinggi ya. Naik tinggi ya. Justru yang muda itu yang tidak kuat. Baik. Atau berjalan di pesawat. Iya. Saya senang air dan saya senang sesuatu yang baru, yang berhubungan dengan alam. Iya. Misalnya orang katakan ular itu berbisa. Iya. Iya berbisa. Cara menaklukkannya bagaimana? Iya. Dan mau belajar tentang itu. Di samping saya senang binatang, saya senang wild kehidupan yang liar gitu ya. Baik. Inilah sedikit cerita tentang seorang Bung Hezky, begitu kami memanggilnya sekali lagi. Dan tentunya sudah puluhan tahun Bung mengembalakan jemaat dengan berbagai etnis, begitu ya Bung ya? Ya. Berbagai suku di dalamnya, ya, berbagai karakter di dalamnya. Nah, kali ini kami akan masuk di poin kita tentang bagaimana menjaga keharmonisan di antara umat beragama. Ini dari framing atau pandangan dari sosok rohaniawan Kristen. Bung, sebelum saya berbicara tentang antar umat beragama, Bung tentunya juga sudah sangat sering untuk memberikan motivasi kepada jemaat atau memberikan firman kepada jemaat seperti apa kemudian di GPDI Kota Palu saja itu harus rukun selalu, itu seperti apa yang harus Bung sering tanamkan begitu? Belajar menerima perbedaan. Oke. Dengan tulus tanpa memaksakan kehendak kita. Karena kita diciptakan oleh Tuhan dengan perbedaan-perbedaan yang signifikan satu dengan yang lain. Dan kita tidak bisa akan membuat orang itu mengikuti apa yang kita inginkan. Belajar menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Dan ini yang Bung sering sampaikan pada saat khotbah-khotbah setiap hari Minggu ataupun juga ibadah lain. Iya, menerima perbedaan satu dengan yang lain.
Karena kita jangan sampai terpancing, terperangkap, menganggap bahwa diri kita tuh lebih hebat. Salah. Setiap kita memiliki sisi lemah, setiap kita juga memiliki sisi unggul dalam diri kita yang Tuhan berikan. Begitu juga dengan orang lain. Jadi cara pandang kita tuh harus luas. Harus luas. Di gereja sendiri kan Bung, Pantai Kosta sendiri mulai dari anak kecil sampai lansia. Ini Bung semua Bung akomodir, Bung fasilitasi dengan ayat-ayat Alkitab, Bung sering himbau dengan berbagai motivasi. Itu seperti apa kemudian Bung? Menakodai dari anak kecil hingga lansia. Ini kita masih bicara tentang di intra atau di intern GPDI sendiri. Gitu, Bung. Saya seorang yang suka tantangan. Saya seorang yang suka perubahan dan saya senang membuat seseorang itu lebih sukses daripada saya. Contohnya seperti Efraim bagian daripada youth pada waktu itu, sekarang Profesor Cornelius. Jadi saya memiliki satu pandangan begini. Seorang ayah yang berhasil apabila anaknya lebih daripada dia. Seorang pemimpin yang berhasil apabila anak buahnya lebih hebat dari dia. Dan pemimpin itu harus lewat legowo untuk melihat keberhasilan daripada anak buahnya lebih daripada dia. Dan itu Bung sudah menjadi sosok ayah bagi banyaknya. Kenapa mulai dari anak sekolah minggu? Karena anak sekolah minggu adalah sosok yang kita harus perhitungkan untuk tidak salah mendidik, sehingga mereka betul-betul menjalani kehidupan yang sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Itu sejak dini sekali. Sehingga pada masa lansia, mereka akan mengatakan bahwa mereka telah melakukan segala sesuatu dengan sebaik mungkin, walaupun jauh dari kesempurnaan. Itu dimulai dari pendidikan sedini mungkin. Dan mungkin selalu monitoring itu ya sebagai seorang gembala. Bagaimana kemudian wadah anak-anak kecil ini bisa berjalan dengan baik hingga ke wadah lansia. Iya, karena begini, jauh di lubuk hati saya merindukan dari gereja GPDI Kota Palu Gajah Mada ada yang menjadi calon RI 1. Wakil Presiden, Duta Besar, penemu, jadi Kapolda, Kapolri, pengusaha, guru, whatever, atau siapapun. Bahkan kita juga sudah menelurkan di kancah bela diri juara 1 untuk anak sekolah minggu. Untuk beberapa waktu lalu Nana Pangemanan menjadi juara putri citra nasional. Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi itu. Ini kita bicara bagaimana kemudian Bung sering menjaga keharmonisan di GPDI secara intern begitu. Dan sebetulnya itu melibatkan seluruh jemaat. Kalau jemaat tidak merespon juga itu akan gagal. Jadi saya berusaha menjembatani kerjasama antara wadah satu dengan yang lain untuk saling peduli satu dengan yang lain. Interaksinya ada. Sehingga komunikasinya tidak terputus dan literasinya jadi baik. Dan kemudian mereka menganggap satu keluarga besar yang utuh yang tidak terpisah-pisahkan. Walaupun terjadi namanya perbedaan itu pasti ada, gesekan itu ada. Tapi segera cepat kita atasi. Uniknya di GPDI Kota Palu Jalan Gajah Mada itu kita bisa berbeda pendapat waktu rapat, pernah mengikuti rapat juga kan? Ribut begitu. Tapi setelah makan ketawa berpelukan selesai. Dan banyak orang tanya itu rahasianya apa? Ya karena saya terjun langsung sebagai bagian daripada anggota jemaat. Jadi nanti kalau bertugas khotbah, saya jadi pemimpin. Tapi setelah saya tidak berkhotbah, saya bagian daripada jemaat. Bukan lepas jubah itu. Dan kami bisa mengatakan sejauh ini Bung adalah seorang pilot yang luar biasa baiknya. Extraordinary, almost perfect begitu Bung ya. For me. Karena belajar begini yang dihadapi banyak orang itu kan sebetulnya kan kadang-kadang mereka terperangkap pada kelompok. Kalau kelompok kaya misalnya itu. Yang sekiranya banyak menyumbang atau mensupport. Atau mungkin istilahnya orang Palu mungkin bisa mempatendi orang begitu. Itu di nomor satu kan. Tapi bagi saya tidak berlaku. Semuanya sama Bung ya. Karena saya telah belajar bertahun-tahun hidup di luar negeri itu bagaimana kesetaraan itu sangat dikedepankan. Baik, Bung kita masuk nih ke tema kita di podcast Presisi, kita bagaimana menjaga keharmonisan antar umat beragama. Menurut Bung Hezky sendiri, apa sih sebenarnya pandangan atau opini definisi harmonis menurut iman Kristen itu seperti apa? Keharmonisan, jadi kalau kita memaknai keharmonisan antar umat beragama dalam bingkai cinta kasih, itu harus ada penghormatan terhadap sesama. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, untuk mampu hidup berdampingan.
dengan mengecilkan ego kita dan mengedepankan persatuan. Sehingga setiap orang itu dapat diterima dengan baik, Ya. tanpa ada batasan. Tanpa ada batasan. Tanpa mereka merasa nyaman, diterima apa adanya. Dan kalau kita melihat sendiri, secara lokasi GPDI Kota Palu ini kan berdiri di banyaknya jemaat atau umat Islam gitu ya, Bung ya. Adanya di Palu Barat. Satu-satunya gereja yang ada di Palu Barat secara lokasi. Ya. Itu gimana kemudian Bung membangun keharmonisan sendiri bersama dengan tetangga-tetangga yang ada di sekitar gereja? Ini kan salah satu contoh kecil Ya. kita bicara begitu. Oke. Tetangga-tetangga itu sangat dekat dengan saya ya. Contohnya ketika mereka sakit, mereka datang minta bantuan. Iya. Dan kemudian saya tanya, mau didoakan? Oh boleh didoakan. Dan saya datang secara berkala mendoakan dengan beberapa jemaat. Kita juga memberikan bantuan. Dan orang-orang yang di belakang juga kita beri bantuan. Jadi kalau saya turun ke bawah tuh mereka bilang gini, Papi kenapa baru kelihatan? Aduh begini. Manggilnya Papi justru. Ah. Karena sangat dekat sekali hubungannya. Mereka mengeluh. Iya. Dan mereka datang minta bantuan. Ya apa aja. Apa yang bisa saya bantu. Artinya apa? Bagi saya mereka adalah saudara yang sangat dekat. Oke. Dan kadang-kadang orang kan bisa melihatnya aneh gitu. Waktu pas Idul Fitri mereka datang dengan kerudungnya, mereka langsung peluk, langsung cium saya. Banyak orang datang itu. Iya. Ya, saya menerima mereka apa adanya. Ini satu contoh kecil bagaimana menjaga keharmonisan antar umat beragama. Karena lokasi posisi gereja saja itu sudah berada di banyaknya umat Islam begitu untuk GPD Kota Palu. Iya, dan seringkali kan saya panggil juga orang-orang yang ina-ina jual nasi, jual pisang itu untuk makan atau sekedar membeli pisangnya semua. Atau siapapun yang lewat gereja atau orang gila atau orang siapapun. Saya rasa itu nature dari saya ya, dan diikuti oleh jemaat juga yang lain. Baik, Bung Hezky, kalau kita bicara tentang peran atau bagaimana kemudian peran dari rohaniawan Kristen untuk menjaga umat beragama ini memang sangat penting. Artinya Bung bersama dengan gembala lain, pendeta lain, ini memang sering pun juga adakan audiensi bagaimana kemudian hubungan kerja atau hubungan baik ini bisa dipelihara antara umat beragama begitu. Peran dari sosok rohaniawan Kristen. Peran itu sudah terjadi. Kita mengadakan seringkali pertemuan yang kondusif untuk membicarakan isu-isu seperti itu. Sehingga kita saling tukar informasi bagaimana menjangkau orang-orang di sekitar kita. Dan seingat saya kami tidak pernah memaksakan keyakinan kita pada orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kami. Biasanya dalam dialog itu apa yang kemudian dibahas? Ya, kalau kita lagi kumpul nih para pendeta biasanya begitu, Bang. Kita membicarakan bagaimana perkembangan, bagaimana kehidupan doa kita, bagaimana kita menjangkau jemaat-jemaat yang sedang membutuhkan pertolongan dan lain sebagainya. Dan yang seringkali juga yang kita bicarakan adalah untuk tidak ikut campur dalam masalah intern seseorang. Apalagi kalau saya berbicara tentang bedanya keyakinan, Bung. Tidak boleh ikut campur mungkin begitu. Sama sekali tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Ada nggak kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi oleh seorang Bung Hezky begitu atau pendeta lainnya ketika membangun kerukunan umat beragama, Bung? Untuk pendeta lain mungkin beberapa mungkin ada ya. Ketika mereka tidak bijaksana mengadakan ibadah pada saat sholat terjadi. Tapi bagi saya mungkin tidak ya. Karena saya sangat memahami bahwa saya hidup di negara Republik Indonesia yang beragam kepercayaan, yang harus menghormati keyakinan orang lain. Misalnya pada waktu mereka mengadakan ibadah 5 waktu, tentunya kita memilih jam ibadah yang setelah itu atau sebelumnya. Setelah itu dan sebelumnya. Contoh kecil tapi ini bisa punya makna yang besar, Bung ya. Contohnya misalnya kita mengadakan ibadah sektor, ya jangan diadakan pada saat sholat maghrib. Kita bisa cari sebelum dan sesudahnya. Sehingga tidak ada gesekan. Begitu juga pada saat puasa. Coba kita menahan diri untuk tidak ke restoran. Toh di rumah kita bisa makan. Bahkan kalau tidak salah biasanya program bagi takjil ini sering dilakukan ketika bagi takjil puasa di gereja itu, bagi Palu. takjil di gereja itu kami sering lakukan setiap tahun. Dan melibatkan dari anak sekolah minggu sampai lansia. Artinya apa? Melibatkan jemaat dalam membangun kehidupan lintas agama di Kota Palu, khususnya di Palu Barat. Biasa dalam khutbah hari Minggu itu memang biasa juga Bung sering sampaikan begitu dalam ayat-ayat Alkitab ataupun juga ayat-ayat. Kalau pas khotbahnya itu mengarah ke situ, saya akan bicara ke situ. Selalu saya katakan belajar untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Belajar untuk menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Karena kita juga punya kekurangan dan kelebihan orang lain. Apa jadinya
kita ketika orang lain menilai kita. Jadi apa yang kita nilai kepada orang lain itu bisa feedback kepada kita. Hidup yang nyaman adalah hidup mengurus urusan diri sendiri tanpa harus terganggu dengan keadaan masa lalu, masa sekarang, atau kekurangan, kelebihan orang lain. Kita akan rasa nyaman. Kita tidak merasa tersaingi. Kita tidak merasakan bahwa kita tidak diperhatikan dan lain sebagainya. Dan Bung sering sampaikan itu di setiap hari Minggu ataupun juga khotbah di wadah-wadah ataupun pada saat saya berkhotbah untuk tema itu saya akan sampaikan. Gimana kemudian biar jemaat ini bisa menginterpretasikannya dengan baik begitu? Dengan berjalannya waktu mereka yang tadinya mungkin suka istilahnya mungkin saya mau katakan kepo masalah orang lain mulai berkurang ya. Mulai berkurang. Dan saya kan selalu katakan jangan terjadi bisik-bisik tetangga. Firman Tuhan katakan apa? Lebih baik teguran yang nyata-nyata. Nah, teguran yang nyata-nyata itu juga itu ada aturannya. Dalam Amsal dikatakan perkataan yang tepat itu seperti apel emas di pinggan perak. Sebetulnya bukan apel emas itu semacam aprikot. Aprikot yang merupakan lambang buah dari negara Armenia, negara Kristen pertama di Eropa. Aprikot itu warnanya seperti emas gitu ya. Betul. Nah, perkataan yang tepat pada seseorang yang mungkin berbenturan dengan kita itu harus dipilih waktunya. Sama juga dengan kita. Jadi apa yang kita lakukan kembalikan dulu kepada kita. Mau tidak kita dikasih begitu gitu loh. Dan saya selalu tekankan, jangan pernah mengusik kehidupan orang lain. Apalagi ini kalau bicara lintas agama. Lintas agama. Setiap orang kan punya keyakinan. Betul. Dan keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan. Sama sekali tidak bisa dipaksakan. Bung, beberapa waktu yang lalu, khususnya di Sulawesi Tengah ini kan kasus Poso ataupun juga hal-hal yang bersifat intoleran atau radikalisme. Nah, bagaimana Bung kemudian memandang perilaku radikal begitu Bung, ataupun juga yang intoleran atau tidak toleran yang terjadi beberapa waktu yang lalu di provinsi kita atau di daerah kita? Sebetulnya orang-orang itu adalah orang-orang yang kurang paham mengenai Undang-Undang Dasar 45. Mengenai pasal 29 Undang-Undang Dasar 45. Di mana kebebasan beragama. Dan mereka lupa dasar negara kita sila pertama adalah Pancasila. Ketuhanan yang maha. Ya. Ketika ada masyarakat yang tidak memahami hal ini, mereka akan mengambil sikap intoleran. Kalau mereka tahu makna daripada kebebasan beragama, orang itu dijamin penuh oleh negara untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan beribadah, mereka tidak akan melakukannya. Sebenarnya orang-orang itu perlu jangkauan kasih sayang untuk dibina. Dan mungkin saat ini ada bibit-bibit radikalisme dari beberapa peristiwa tahun yang lalu, ataupun juga intoleran yang tidak. Sebenarnya bibit-bibit itu sudah ada sejak lama. Sejak lama ada. Di Kristen sendiri pun juga banyak ya Bung ya? Di Kristen sendiri juga ada. Di kantong-kantong Kristen ada. Mereka menganggap mungkin ini yang paling utama. Nah, begini, permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan manusia, ketika manusia itu menganggap yang dianutnya atau dirinya itu yang paling benar. Paling benar, Belum tentu paling benar. Kecuali kita mendasarkan kebenaran itu pada firman Tuhan yang kita yakini. Kita yakini. Dan orang lain juga memiliki keyakinan yang sama. Nah, untuk menjembataninya berarti kita harus menerima perbedaan itu dengan lapang dada. Saya sebagai Kristen akan hidup sesuai dengan kebenaran yang ditulis dalam Alkitab. Sementara agama lain juga sama. Dan kita tidak bisa memaksakan kedua belah pihak. Artinya peristiwa kelam yang pernah terjadi di Sulteng itu harusnya sudah tidak boleh lagi terjadi begitu Bang ya? Tidak boleh lagi terjadi. Makanya kan penyuluhan daripada rohaniawan Polri itu sangat diperlukan sekali di gereja-gereja maupun di tempat-tempat ibadah keyakinan yang lain begitu loh. Sehingga betul-betul tertanam bahwa nilai-nilai kebersamaan itu akan mengikis yang namanya radikalisme dan ekstremisme. Itu dimulai dari jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak. Dari TK, dari pendidikan yang bahkan sampai kepada mahasiswa pun itu harus terus dipantau loh. Karena sekarang itu anak-anak melalui YouTube, melalui media sosial ya. Mungkin sekarang sudah berubah ya, bukan lagi SMP, SMA, kelas 9, kelas berapa begitu. Nah, itu harus dipantau bahkan sampai kepada mahasiswa. Karena masalah radikalisme dan intoleransi itu tidak akan pernah bisa hilang. Baik. Bung, kalau kita bicarakan biasanya banyak organisasi organisasi kepemudaan Kristen begitu Bung ya. Bagaimana kemudian ini sebenarnya tokoh-tokoh senior orang Kristen ini bisa
sering memberikan mereka masukan begitu agar biasa kan yang paling tersulut emosi paling cepat adalah mahasiswa begitu, Bung. Kita ada GMKI ataupun juga ada apa begitu. Gerakan Mahasiswa Indonesia. Ya. Ya. Saya rasa dengan itu tadi, dengan memahami, sebutnya kembali lagi, dengan memahami pasal 29 Undang-Undang Dasar 45, dengan betul-betul menyadari bahwa kita ini dibingkai, keberagaman kita ini dibingkai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bukan untuk memecah belah bangsa, tapi untuk mempersatukan kesatuan bangsa yang utuh. Kita harus ingat Sumpah Pemuda, yang Java, yang Sumatera. Kalau itu kita ingat, maka pemuda-pemuda kita itu akan mulai memahami gitu loh. Cuma kan karena mungkin satu dan lain hal ya, akhirnya kita hanya terfokus di situ, sehingga kita ketinggalan dalam teknologi dan segala macam. Sedangkan negara yang lain sudah begitu sangat maju. Sudah maju. Oke. Kalau hal ini terus terjadi, kita tidak akan pernah maju, stagnasi di tempat. Padahal kita memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Kenapa kita tidak alihkan ke sana saja? Iya. Dan ini pun juga Bung sering sampaikan di YUT GPD. Untuk YUT kalau saya lagi khotbah itu iya. Contohnya, saya memiliki beberapa anak asuh itu dari Muslim. Hampir tidak ada yang Kristen. Dari Muslim, Bung? Iya. Fakultas kedokteran, fakultas teknik. Yang Kristen ada fakultas yang mengikuti S2 sekarang. Tapi yang satu anak asuh saya, seperti anak saya sekarang tadi itu dari Muslim, dia dari Sunda, orang Sunda yang keras. Tapi buktinya bisa berdampingan dengan saya. Dan di seputaran kota Palu yang menjadi anak saya, ada yang parkir, ada yang tukang parkir, ada yang penjual itu. Mereka semua panggil papi sama saya. Natal datang, kalau hari raya mereka, papi mana THR-nya? Papi, mama saya sakit. Saya katakan, mana ustadznya? Sudah ke sana. Artinya apa yang Bung pemberian kasih ini bisa menjadi feedback yang baik begitu ya, Bung ya, bisa menjadi nilai yang baik. Satu saat saya punya pengalaman ya, sedang saya parkir, saya gedor pintu saya. Saya bilang, siapa ya? Papi, lo kok tahu dari saya? Saya diberitahu itu. Bisa lihat saya punya saudara, tahu nggak tempatnya itu? Di bawah ini loh, tambang emas di daerah apa itu? Di bawahnya itu. Waduh, sampai ke sana itu saya lihat itu orang telinganya kena kanker sudah bernanah. Dari pintu sudah baunya seperti apa. Tapi karena saya menganggap itu anak asuh saya pergi saja ke situ. Dan ketika saya berdoakan mereka nggak ada masalah. Saya juga tidak mempercayai kepercayaan ketika beliau kemudian wafat, saya juga dipanggil untuk datang, biasa-biasa sama memberikan sumbangan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, karena Bung menjaga keharmonisan itu. Bung menjaga bagaimana kemudian ya kita tetap dengan iman kita, pun juga agama lain dengan tetap iman mereka. Yang mengharukan seringkali ke tempat pembuangan sampah ya. Ketika saya datang, mereka langsung datang beramai-ramai begitu. Memegang kepala mereka, kan ada yang tidak bisa bicara, ada apa. Duduk jongkok dengan mereka, walaupun mungkin ya baunya luar biasa, tapi bagi saya itu bau yang sangat harum, mengingatkan saya. Human being. Mengingatkan saya bahwa kalau saya mati, apa yang saya mau banggakan? Saya akan lebih berbau daripada itu. Kenapa? Selama dalam dunia saya tidak menerima. Walaupun di satu sisi keadaannya tidak seperti itu tentunya. Sejauh ini ada nggak Bung kemudian audiensi yang diadakan dari tokoh lintas agama? Dan apakah memang Bung juga sering hadir begitu atau sering terlibat di dalam? Biasanya saya diwakili oleh yang mewakilkan saya. Karena banyaknya pekerjaan. Dan biasanya apa yang kemudian dibahas ketika tokoh lintas agama berkumpul? Kerukunan antar umat beragama, radikalisme. Dan bagaimana kita mobilisasi masyarakat untuk tetap waspada. Baik, Bung, biasanya kan kalau kita bicara sosial media, tadi Bung juga sempat menyinggung, banyaknya isu-isu provokatif begitu ya. Dan sekarang kan kehidupan generasi muda, milenial, Gen Z, ini lebih banyak terfokus pada apa yang mereka lihat di sosmed. Nah, bagaimana kemudian isu-isu provokatif ini biar tidak menciderai generasi muda begitu, apalagi juga menciderai kerukunan antar umat beragama, Bung Heski? Saya telah berusaha untuk menanamkan betapa pentingnya memahami firman Tuhan dengan membaca 2 pasal pagi, siang 2, malam 2. Jam latih ini sudah 1 jam. Ketika seseorang memahami kebenaran firman Tuhan yang saya percaya dalam keyakinan saya Alkitab, dan kemudian meneruskan kepada generasi muda, dan generasi muda itu menangkapnya, dipastikan seorang pemimpin itu mampu membuat generasi muda itu paham. Yang jadi masalah apabila generasi muda tidak paham. Itu masalahnya. Kalau generasi muda tidak paham, sebagaimana yang ditulis dalam Matius 22 ayat 36 dan 40, yaitu kasihlah
sesama manusia seperti dirimu sendiri, maka mereka akan kehilangan rasa kebersamaan satu dengan yang lain. Kata mengasihi samamu seperti dirimu sendiri kan itu tidak terbatas kepada siapa saja. Melibatkan keyakinan, melibatkan ras, melibatkan latar belakang dan lain sebagainya, culture. Maka kita akan aman-aman saja menjalani hidup ini. Lalu bagaimana apabila ada orang yang tidak melakukan itu? Ya kita dengan sabar dapat mengelola emosi kita untuk kita tidak terpicu. Sehingga pada akhirnya membuat orang itu sadar bahwa dunia ini harus diisi dengan kebaikan, belas kasihan, cinta kasih dan kasih sayang. Baik. Tapi memang peran generasi muda, Bung, kita bicara youth, itu memang sangat penting dalam pembangunan dalam gereja sendiri, begitu, Bung. Artinya secara luas tidak berbicara intern gereja, tapi berbicara ekstern gereja juga, begitu, Bung. Karena anak muda kan pilar gereja. Pilar gereja. Generasi penerus. Itulah sebabnya di GBI Kota Palu diwajibkan, diharuskan dari anak sekolah minggu sampai lansia untuk melatih diri berdoa 1 jam. Oke. Ini Bung sampaikan selalu. Iya. Karena pesan Yesus apa? Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam supaya tidak jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan kan bisa terjadi kapan saja dan apa saja bentuknya. Dalam bentuk radikalisme, ekstremisme, fanatisme, sentimen agama dan sebagainya. Dan ketika kita membaca firman Tuhan dan memahaminya, kita akan menyadari pesan Tuhan yang utama adalah mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Artinya apa? Kita belajar untuk tidak melanggar firman Tuhan dan mencintai sesama seperti diri kita sendiri. Artinya menerima kekurangan dan perbedaan itu dengan hati yang lapang tanpa ada niat untuk memaksakan. Dan ini memang yang kemudian menjadi fokus Bung kepada generasi muda. Iya, kalau generasi muda menangkap itu. Karena adalah pilar dari gereja. Iya, kalau generasi muda menangkap itu, mereka akan mampu berkolaborasi dengan pemuda-pemuda yang berbeda keyakinan gitu. Justru malah akhirnya mereka akan memiliki daya saing dalam bidang teknologi. Iya. Dalam bidang ilmu yang mereka pelajari. Iya. Kan kalau soal agama itu kan soal yang sensitif. Sekali lagi tidak bisa kita memaksakan. Iya. Itu pemberian dari Tuhan kok untuk kita. Bung, melihat secara framing daerah Sulteng, ini memang kerukunannya sejauh ini seperti apa begitu, Bung? Kalau saya lihat sejauh ini baik. Karena begini ya, the biggest population Salvation Army itu ada di Kota Palu. Dan saya lihat di mana-mana kehidupan kerukunan beragama itu saling terjadi pada saat Idul Fitri. Betul. Pada saat Natal. Bahkan ada loh, waktu pada saat Idul Fitri justru pemuda Kristen itu yang membantu. Sebaliknya waktu Natal pemuda Islam yang membantu dan lain sebagainya. Dan kita bisa melihat contoh kecil di GPD Kota Palu pada saat perayaan Hari Besar Natal itu banyaknya anak-anak muda lintas agama pun juga suka bantu-bantu parkiran, bantu lalu lintas. Sebetulnya bukan hanya itu, beberapa teman saya juga mereka datang sebutnya setelah ibadah karena mereka pakai kerudung. Terus dan kadang-kadang kan kita juga undang gubernur, wakil gubernur atau wali kota. Maksudnya pemerintah, maksud saya yang berbeda agama juga kan datang. Baik. Dan ini memang yang harus dilakukan gereja saat ini, Bung. Artinya menjaga toleransi itu penting. Jangan cuma hanya omong-omong saja. Kita melakukannya dengan satu tindakan yang nyata dan pasti. Bahkan kalau kita bicara Sulteng, Bung, kadang-kadang peristiwa besar atau kejadian event besar seperti Pasca Oikumene pernah dilakukan, ataupun kegiatan-kegiatan KKR dilakukan secara besar-besaran, itu pun juga semuanya terjadi dengan baik. Bahkan pemerintah pun juga mendukung begitu. Dan aparat hadir biasanya. Dan aparat juga yang menjaga kan berbeda agama juga. Bahkan orang-orang di belakang gereja itu ikut menjaga juga. Karena akhirnya begini, berbalik kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai makhluk Tuhan untuk bisa berdampingan dengan sesama kita. Bukan hanya sesama kita, dengan segala ciptaannya, dengan pohon, dengan binatang, dengan segala-galanya. Apalagi dengan sesama manusia itu yang lebih utama. Sehingga benturan itu bisa diperkecil. Karena namanya benturan itu tetap ada, tapi bisa diperkecil manakala yang mereka lihat itu adalah kebaikan hati, ketulusan hati. Yang tidak dibuat-buat loh. Yang lahir dari hati. Yang nature. Innocent polos begitu ya. Dan memang ketulusan kebaikan itu memang akan menjadi satu hal yang paling penting, Bung, ketika kita berbicara tentang kerukunan ini. Cuma sayangnya itu
Ada banyak orang tidak seperti itu. Egois dengan Siapa lu, siapa gue. Oke, egois dengan dia sendiri, Bung ya. Contohnya gini ya, ketika kita melihat orang gila ya, kan banyak tuh. Iya. Kadang saya berusaha untuk parkir mobil, beli nasi bungkus atau aqua, memberikan kepada dia, atau saya berhenti di warung, saya katakan kepada pemiliknya, Mbak, itu nanti kalau setiap siang kasih makan ya. Iya. Karena tempat tidurnya kan berdekatan. Kira-kira seperti itu. Oke. Atau mungkin kita suka lihat ina-ina yang jualannya mungkin sampai sore tidak laku. Atau pemulung. Berbeda keyakinan dengan saya. Ya. Tetapi tidak ada salahnya kok membagi berkat buat mereka. Tapi tidak harus difoto kemudian masuk di FB ya. Kan banyak Pencitraan. karena ada yang seperti itu ya. Ada framing lagi, Bung. Ada pencitraan lagi. Nah, Dan Bung tidak suka yang seperti itu. Saya tidak akan pernah melakukan hal itu. Iya. Karena tidak ada pahalanya. Kecuali memang Bung sendiri yang difoto kemudian diupload, ya nggak apa-apa begitu ya. Ya mudah-mudahan jangan terjadi ya. Itu. Baik, Bung Heski, pengalaman sendiri kan sering lama pun juga di luar negeri, ya. Bahkan sekarang pun juga sudah stay lama di Indonesia. Bung melihat sebenarnya Indonesia itu dengan berbagai keyakinan, berbagai suku, ras, agama ini kan memang beda, Bung ya, dengan Amerika pernah, Bung. Sangat ataupun beda. Australia. Sangat beda. Rasa syukur apa sih yang sebenarnya harus kita miliki di Indonesia, Bung, dengan banyaknya perbedaan-perbedaan itu? Kita bisa silaturahmi. Kita bisa menyapa. Kita bisa mengirim makan kepada tetangga yang berbeda. Tetangga bisa mengirim makanan kepada kita. Contoh saja, tetangga saya itu dokter Muslim. Iya. Dia suka kasih makanan ke saya. Saya suka kasih makanan ke dia. Dia nggak rasa haram. Dia bilang gini, enak ya belinya di mana? Iya. Ada lagi satu dosen yang cukup terkenal di Unpad dan isinya dokter. Itu juga sama. Bertamu di rumah. Dia bahkan kasih saya Al-Quran. Dia minta Alkitab. Dan sering bertanya. Kira-kira seperti itu. Artinya memang silaturahmi itu terus terjaga di negeri kita sendiri begitu, Bung ya? Iya. Jadi silaturahmi bagi saya itu tanpa batas ya. Bila ke tukang sapu, satpam, bisa kepada siapa saja. Mungkin karena saya berpikir begini loh. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Iya. Yang kita bawa apa? Kecuali pahala, kecuali kebaikan. Baik. Bung, ada satu peristiwa yang sebenarnya kita tidak ingin mengingat, tapi saya ingin Bung berbicara tentang kasih, tentang cinta kasih yang tadi seperti Bung sering ulang-ulang. Beberapa tahun lalu, gereja kita memang pun juga sering menjadi sasaran dari pemboman pada saat hari raya. Kita tidak mendiskreditkan ataupun juga menjustifikasi seseorang ataupun apa begitu ya, Bung. Tapi kita bicara bagaimana ini bisa terjadi di gereja kita sendiri pada saat itu, Bung. Ya, apa yang kemudian menjadi pelajaran harusnya dan apa yang harusnya menjadi nilai dari kita berbicara tentang hal itu dan cinta kasih kita terhadap sesama. Memang peristiwa itu sangat mengerikan ya, walaupun saat itu saya sedang berada di Amerika. Oh, Bung saat itu di Amerika? Oh, tidak di Palu saja? Tidak di Palu. Oke. Yang mengakibatkan satu aparat itu matanya lepas. Oke. Ya. Pakai kaleng kongguan, itu mau Natal ya. Iya, mau Natal. Untung beberapa petugas gereja waktu dia menggoncang-goncangkan kaleng kongguan itu tidak meledak karena belum waktunya. Tapi syukur tidak ada yang kena peristiwa itu. Yaitu tadi, ketika masyarakat atau sekelompok orang atau satu pribadi tidak paham pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 dan negara kesatuan Republik Indonesia dibingkai dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu, dan dasar Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka mereka akan melakukan hal itu sampai mereka itu paham. Oke. Jadi harusnya kembali ke falsafah bangsa itu sendiri. Kita punya undang-undang dasar, kita punya Pancasila. Iya, dan itu harus mereka pahami. Entah caranya bagaimana pemuka-pemuka agama itu harus memberikan pemahaman, bukan hanya sekedar mendengar. Harus betul-betul mereka pahami hal itu, bahwa mereka tinggal di negara Republik Indonesia berbeda dengan Amerika. Iya. Berbeda dengan Australia atau Eropa. Kita betul-betul bersyukur tinggal di negara Republik Indonesia, di mana kita bisa dipersatukan satu dengan yang lain walaupun berbeda-beda. Oke. Contohnya waktu halal bihalal, orang Kristen banyak yang datang. Waktu Natal juga pejabat-pejabat banyak datang. Dan KPD biasanya adalah salah satu gereja yang kemudian sering didatangi oleh pemerintah untuk menyampaikan dan memberikan apresiasi terhadap perayaan-perayaan hari Natal biasanya. Iya, seperti itu. Dan itu satu keindahan yang luar biasa. Iya.
Kalau di luar negeri mungkin karena Sama begitu ya Bung ya? cuek Hampir. ya. Iya. Tidak juga, kalau di Amerika itu juga beragam juga. Udah beragam Muslim juga banyak, Buddha juga banyak. Tetapi udaranya, cuacanya keadaannya tidak sama seperti di Indonesia. Kesejukannya itu kalau kita saling mengunjungi memang dengan satu tujuan apa ya? Merasakan kebahagiaan orang yang sedang lebaran. Baik. Mereka juga merasakan kebahagiaan orang yang sedang Natal. Itu satu hal yang bagi saya kalau disuruh pilih, saya tetap memilih tinggal di Indonesia. Keberagamannya begitu loh. Ya udah coba sih, udah coba Ya. di Australia, Ya, di New Zealand, di Amerika, New di Zealand, Eropa ya. Ya. Definisi perbedaan menurut Bung memang itu indah Bung ya. Artinya jangan sama lah begitu. No. Bayangkan ya kalau semuanya sama apa nggak bosan orang? Ya. Kalau semuanya warnanya, saya suka warna orange. Oke. I love orange. Iya, iya. Kalau semuanya warnanya orange, orang akan bosan. Iya. Tapi kalau ada keberagaman, itu indah gitu loh. Iya. Itu sesuatu yang indah. Yang indah, betul. Coba bisa kita merayakan hari raya yang lain juga ya. Ya, Hari raya kita. ibaratnya gini. Apa Anda bosan? Untuk pertamanya mungkin kita tinggal di gunung itu indah, sejuk iya. begitu ya. Tapi coba tanya tuh orang tinggal di gunung walaupun sudah indah kayak misalnya di Swiss itu kan bagus iya. New Zealand itu bagus pegunungannya atau di daerah mana yang saya pernah pergi Austria itu yang jauh dari laut San Marino. Pengunjung terbesar paling banyak itu justru dari negara-negara yang tidak ada laut. Kayak Swiss yang di Bali itu paling banyak mereka itu. Jadi memang perbedaan keberagaman itu indah. Dan Keberagaman itu indah. Indonesia dan itu ada di Palu, Bung ya. Di Palu itu sangat-sangat luar biasa kan kota 4 dimensi ya. Iya. Orangnya juga beragam loh. Iya. Sangat beragam, sangat indah toleransinya di Palu itu. Baik. Bagaimana kemudian selanjutnya, Bung, hubungan gereja dengan aparat kepolisian sendiri begitu? Oh, Kamtimas ya. Iya, Kamtimas. Karena pun juga di gereja kita sering dijagai ya oleh aparat kepolisian juga yang sering berjaga-jaga setiap ibadah hari Minggu. Ya, dan mereka sangat antusias ya untuk menjaga setiap gereja. Karena kami juga menyambut mereka dengan baik begitu. Dan tidak sedikit dari mereka kemudian menjadi sahabat dari saya. Oke. Ya. Oke. Dari sahabat seperti keluarga begitu. Ya. Apalagi kalau misalnya mereka dari Jawa atau dari mana begitu ya. Biasanya, Bung, kalau perayaan hari raya Natal pun juga di GPD Kota Palu sendiri melibatkan TNI, Polri, Iya. dalamnya. Bahkan sebelumnya itu Gegana datang. Gegana datang Gegana juga untuk datang untuk menyelidiki apakah ada bom atau apa. Itu menyeluruh loh itu. Iya. Itu menunjukkan apa ya? Satu hal yang sangat luar biasa. Iya. Mungkin kalau di luar negeri nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Oke. Nggak ada Gegana datang ke gereja begitu, nggak ada. Dijaga nggak ada. Berarti hubungan gereja, khususnya kita bicara GPD Kota Palu, dengan aparat pun juga berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang difirmankan mungkin dalam Alkitab selalu ada cinta kasih, ada kasih di dalamnya. Bahkan kita orang Kristen disuruh berdoa untuk para pemimpin. Iya. Entah pemimpinnya keyakinan sama atau tidak, kita harus berdoa. Contohnya saja, tokoh-tokoh Alkitab, Yusuf di Mesir, Iya. berbeda keyakinan. Betul. Daniel Betul. di Babilonia berbeda. Esther di Persia juga berbeda. Jadi sebenarnya keberbedaan atau perbedaan ini sudah terjadi pada zaman Alkitab ya, Bung ya? Zaman kita, zaman Iya. dulu kasus, ya Zaman sudah terjadi. Di zamannya Abraham juga tinggal di tempat yang berbeda. Dan tapi semua rukun. berjalan dengan baik. Berjalan dengan Yakub baik. pun begitu. Iya. Harusnya itu yang kemudian bisa menjadi contoh untuk kita Bisa sekarang. menjadi contoh. Tapi kalau orang Kristen juga kan kita bisa menjadi contoh juga. Kadang-kadang kita merasa mungkin Ya. tidak peduli satu dengan yang lain. Ya. Artinya sahabat Humas Polda Sultan, keberagaman perbedaan ini dalam sisi framing kekristenan ini sebenarnya sudah terjadi pada saat zaman Alkitab gitu ya, Bung ya. Ya. Zaman perjanjian lama mungkin begitu saya bilang. Contohnya saja yang paling jelas ya. Ketika Naaman, panglima dari negara Aram, sekarang Ya. Syria, sakit kusta, dia kan mengunjungi Israel. Oke. Mandi di sungai Yordan itu. Oke. Naaman ini dari Syria. Ya, Oke, artinya ini beda nih. beda. Tapi Keyakinannya juga beda. mengunjungi Israel. Bahkan dia meminta tanahnya itu untuk dibawa ke Syria. Jadi perbedaan itu sebetulnya indah. Sudah terjadi pada saat zaman dulu. Nah, kenapa kemudian ada yang belok-belok begitu, Bung, di zaman sekarang? Dari yang harus- manusianya tidak paham Ya. bahwa kita ada makhluk ciptaan Tuhan yang hidup selaras, membangun keharmonisan satu dengan yang lain. Kalaupun ada perbedaan keyakinan, terimalah perbedaan itu tanpa mengusik keyakinan kita sendiri. Oke. Saya hidup di tengah-tengah teman yang berbeda keyakinan,
Tapi mereka tidak terusik keberadaan saya sebagai Kristiani dan saya juga tidak terusik dengan perbedaan agama itu dengan saya. Kita sejalan. Sejalan. Maksudnya bisa menjadi saudara dalam kesukaran walaupun kita berbeda. Dan peristiwa-peristiwa yang sudah pernah terjadi di Poso ini harusnya menjadi pelajaran untuk daerah kita sendiri. Sekali lagi, peristiwa di Poso itu dilakukan oleh mereka yang tidak paham pasal 29 Undang-Undang 45 di mana kita dibingkai dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu, dan sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, mengedepankan ketuhanan. Pada saat kita mengedepankan ketuhanan itu nggak boleh salah kaprah. Karena masing-masing kita memiliki keyakinan yang berbeda-beda sesuai dengan yang kita yakini. Bahkan di Islam sendiri, agamaku adalah agamaku, agamamu adalah agamamu, gitu ya. Artinya kita tetap dengan keimanan kita. Dan banyak kok selebritis yang sama seperti itu, baik-baik saja. Bahkan bukan hanya cuma itu. Gibran, istrinya Katolik. Prabowo dari keluarga Papa Islam, Mama Manado, Kristen. Berjalan dengan baik. Bahkan Hasyim itu kan penatua dari salah satu gereja besar di Jakarta. Baik. Apa yang kemudian menjadi peran dari rohaniawan Kristen, Bung, terhadap pemerintah, khususnya kita bicara pemerintah Sulawesi Tengah, untuk tetap menjaga kerukunan umat beragama di negeri kita, di daerah kita sendiri? Dengan secara berkala mengunjungi gereja atau tempat-tempat ibadah untuk mengingatkan pentingnya kerukunan di antara umat beragama sehingga tercapai kedamaian, ketentraman dan kenyamanan. Khususnya untuk generasi muda, Bung. Karena itu harus disosialisasikan loh. Maksudnya disosialisasikan bukan seminar yang panjang-panjang. Kadang-kadang kan seperti itu kan. Orang pada mengantuk. Maksudnya cara mensosialisasikan dengan cara yang seperti sekarang ini. Berikan mereka pertanyaan. Dan biarlah mereka menjawab. Dari jawaban itu kan kita bisa mengoreksi. Dan kita bisa tahu sejauh mana mereka paham arti toleransi, bahayanya intoleran, dan pentingnya menjaga kesatuan bangsa berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Harus sampai mereka paham. Yang sering kali banyak seminar orang tidak paham sebetulnya itu. Sampai ngantuk begitu, Bung, ya? Kalau di luar negeri nggak seperti itu sih ya. Jadi kita kasih materi, biarkan mereka kasih jawaban. Atau kita melemparkan pertanyaan buat mereka, gitu. Baik, Bung, di Alkitab sendiri kan banyak kemudian ayat yang mengatakan bahkan kasihlah sesamamu seperti yang kamu kasihlah musuhmu. Nah, ini contoh hal yang kemudian harus kita terapkan dalam iman Kristen begitu. Iya, tapi untuk sebagian orang yang paham bisa melakukan, tapi yang tidak paham, mereka juga akan menggalang kekuatan. Nah, bagaimana kemudian bisa memahami itu semua, Bung? Artinya ini kan memang perlu belajar firman. Artinya begini, kita harus mengasihi sama kita manusia. Kalaupun mereka berbuat jahat, kita doakan. Artinya apa? Kita harus mengambil cara yang bijaksana. Kalau memang kita tinggal di tempat itu ditolak, kita bisa pindah di tempat lain. Sehingga tidak menimbulkan percikan api yang memicu kebakaran yang lebih hebat. Dan Kristen selalu mengajarkan kasih. Iya. Kan kebanyakan kita mengalah ya, nggak ada masalah. Dengan berpikir hidup ini kan cuma sekali. Apa yang kita mau cari di dunia ini? Baik. Saya rasa Mother Teresa sudah melakukan hal itu. Bahkan Yesus Kristus pun kan telah melakukan hal itu ketika dia mengatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ini sudah difirmankan. Dan kita, kita sebagai orang Kristen harus siap untuk menderita aniaya untuk satu kebenaran. Tanpa harus terusik. Kenapa begini? Kalau kita mau menjadi orang Kristen ya kita harus memikul saling menyangkal diri. Karena dunia ini sebenarnya tidak layak untuk kita. Baik. Bung, kita di podcast Presisi Polda Sulteng. Artinya ini satu apresiasi bagi kami sendiri. Di podcast ini, Bung, saya sebagai hostnya bisa menghadirkan sosok rohaniawan Kristen begitu, Bung. Ada nggak kemudian pesan Bung untuk kepolisian, terutama kita bicara Polda Sulawesi Tengah, seperti apakah kemudian Polda Sulawesi Tengah ini bisa berjalan sesuai dengan institusi mereka? Yang paling penting adalah mensosialisasikan secara nyata, kerja langsung kepada masyarakat, bahwa pentingnya menolak segala bentuk intoleran dan ekstremis yang memicu, maksudnya yang berpotensi memicu terjadinya perpecahan di antara anak bangsa.
Dan Polda sendiri punya namanya Operasi Madagoraya, Bung, yang sudah sering mereka lakukan gitu, Iya. baik di daerah-daerah Poso ataupun di daerah sekitarnya. Nah, bagaimana kemudian, apakah Bung sendiri pun juga mengetahui Operasi Madagoraya atau bagaimana? Tapi Bung pasti tahu mungkin tentang bagaimana peran Polda untuk menjaga keamanan di negeri kita ini, Bung. Saya rasa itu sudah terjadi ya. Iya. Kalau kita menjaga toleransi di antara perbedaan lingkungan dari diri sendiri dengan mengembangkan nilai positif sejak dini yang betul menciptakan kerukunan, kedamaian, keharmonisan serta menciptakan generasi muda yang berkarakter baik yang dilakukan oleh Polda melalui Madagoraya ini. Kata Madagoraya ini kan hati yang baik. Oke, bahasa Poso itu. Bahasa Pamona ya? Iya. Oke. Madagoraya kan baik-baik. Iya. Pasti semua akan berjalan dengan baik. Kata Madago, semua yang lahir yang dilakukan oleh institusi terkait itu dari kebaikan, semua akan menjadi baik. Baik. Artinya begini, Madagoraya itu berperan penting dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di wilayah operasi yang termasuk di seputaran Sulawesi Tengah dengan mengadakan pendekatan yang humanis kepada masyarakat, termasuk berdialog langsung dengan tokoh-tokoh agama untuk meningkatkan, catat Bapak ya, kesadaran dan pemahaman akan pentingnya menjaga keamanan secara bersama-sama. Baik. Kesadaran dan pentingnya menjaga keamanan secara bersama-sama. Artinya tidak menjadi tanggung jawab satu agama saja, tapi tanggung jawab secara bersama-sama. Gitu. Saya rasa itu tugas daripada Satuan Tugas Madagoraya. Jadi melibatkan semua. Iya. Baik. Bahkan kalau kita lihat sendiri kan Bung, di Polda ini adanya tempat-tempat ibadah gitu Bung ya. Ada. Iya, masjid ada, gereja ada. Itu kan bagus sekali. Pura ada. Bung. Ada. Ya. Saya selalu berpikir begini, kenapa di satu misalnya satu tempat ya. Artinya di tempat-tempat umum harus ada loh sebetulnya dibangun 5 agama. 5 agama. 6 bahkan salah ada Konghucu. Iya, walaupun belum ada orangnya, tapi kan kita terus berkembang. Harus ada 5 agama ini di mana-mana. Jadi sejak dini orang sudah melihat ada gereja, ada masjid, ada pura, ada kelenteng, ada keyakinan. Harusnya itu pendidikan dari kita. Jadi mereka tidak lagi alergi gitu loh. Artinya Polda pun juga Sulawesi Tengah sudah menjadi miniatur. Iya, sudah miniatur yang sangat luar biasa. Nggak tahu puranya sudah ada atau ada di atas, Bung. Oh, sudah ada ya? Ada puranya. Oh, luar biasa. Iya. Tinggal kelentengnya belum ada ya? Ya, belum ada. Ya, belum ada ya teman-teman ya, untuk yang Buddha ya, belum ada. Belum ada. Iya, karena baru 3 pemeluk agama Buddha di anggota kepolisian karena, ini. Maaf ya, dari etnis Tionghoa juga yang jadi aparat juga banyak ya. Iya, baik. Bahkan anak-anak Bung sendiri banyak yang ini loh Bung ya, jadi anggota polisi begitu ya. Banyak sekali. Ya banyak ada beberapa ya. Ya, oke, baik. Silakan dilanjutkan. Apa yang menjadi pesan untuk kepolisian daerah Sulawesi Tengah sendiri, Bung? Bukan dari pemerintah, saya rasa harus memberikan banyak ruang ya. Ruang yang sama untuk umat beragama secara rata. Oke. Khusus Poldanya sendiri lagi, Bung. Oh, untuk Poldanya. Saya rasa untuk Poldanya sudah baik. Ya. Sudah baik selama ini, dan untuk keamanan di Kota Palu kayaknya itu sudah kondusif ya. Kemana-mana kita tidak takut ya. Yang saya salut mereka bisa mengamankan peristiwa waktu terjadi kerusuhan di daerah Palu Barat. Terus sekarang mengenai anak-anak yang suka bapana itu sudah hilang ya. Yang bacok sudah hilang. Itu seluruh pembegalan begitu Bung ya. Baik. Ini berarti satu apresiasi sendiri dari seorang Bung sebagai orang Kristen terhadap kinerja dari kepolisian daerah Sulawesi Tengah. Sudah baik sekali, dan seingat saya setiap kali kita ada acara-acara besar, perwakilan dari Polda ada datang. Ya, betul. Ada datang, dari Polda ada datang. Ya, saya bahkan ingat Kapolresa juga sempat pernah datang untuk mengunjungi daerah gereja kita. Mereka bukan hanya sekedar tampil begitu, tapi mereka juga memberikan semangat keberagaman. Nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai keagamaan yang luar biasa. Baik, Bung. Yang terakhir, kita ada di segmen-segmen terakhir. Ada nggak pesan dari seorang Bung Hezky sebagai seorang pendeta besar, gembala besar, sosok rohaniawan yang juga dikenal banyak orang nih gitu. Saya menyebutnya begitu, apresiasi dari saya sendiri. Apa yang menjadi pesan Bung Sri untuk kita wajib untuk menjaga keberagaman antar umat beragama, Bung? Pentingnya menjaga toleransi di antara perbedaan di lingkungan di mana kita berada. Dimulai dari diri kita sendiri. Dengan mengedepankan nilai-nilai positif sejak dini, ya,
yang bertujuan menciptakan kerukunan, kedamaian, keharmonisan, serta menciptakan generasi selanjutnya yang berkarakter baik Ya. sesuai dengan keyakinannya. Kalau hal ini terjadi, maka kita dapat meminimalis yang namanya perbedaan. Oke. Dan kemudian memunculkan rasa saling menghargai, saling menghormati, bahkan saling memiliki Ya. perbedaan itu sendiri yang tidak akan pernah bisa hilang dari bumi pertiwi. Baik. Humanity, Bung ya. Kemanusiaan. Kita tidak akan pernah bisa hilang. Iya. Tidak akan pernah bisa menghilangkan itu. Contohnya gini, mungkin kita memiliki satu kelompok di satu kota atau satu desa atau satu padepokan yang agamanya satu. Tapi ketika kita keluar, kita akan berhadapan dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Oke. Kecuali di Jepang, agamanya mungkin sama di Korea mungkin. Iya. Tapi di Indonesia kita tidak akan bisa. Contohnya, kita beli sesuatu, agamanya udah beda. Iya. Ke restoran, tidak semuanya sama. Baik. Kita naik transportasi juga sama. Baik. Contohnya begini aja. Waktu kita naik pesawat, pilotnya mungkin berbeda dengan kita. Stewardess-nya, pramugari-pramugari Iya. berbeda. Iya. Tapi kita berada dalam satu kesatuan pesawat yang membawa kita kepada satu tujuan. Baik. Satu tujuan. Satu tujuan. Baik. Di dalamnya itu ada perbedaan, tapi dengan satu tujuan. Oke. Kita Ini bisa tidur, bisa nyaman. pernyataan Bung ini cocok sama kayak pernyataan Prof. K. Zainal Abidin ya teman-teman ya. Irfan. Ya. Satu tujuan dengan keberagaman. Jadi pilot itu tidak akan bawa. Ya ini pun juga dikisahkan loh oleh Profesor K. Haji Masa? Zainal Abidin. Bener loh, Bung. Ya karena kita Iya. kita jangan bertanya siapa pilotnya ya, Iya. siapa pramugarinya Seperti ya. ini. Kami sempat dengar, Bung. Nah. Cocok ya. Saya justru baru dengar ini. Iya, Bung. Jadi kan untuk naik pesawat itu kan kita dia tahu barangkali Iya. pilotnya siapa, kayak pramugarinya siapa, nanti duduknya dekat dengan siapa. Iya, Bung. Tapi ketika kita sudah beli tiket, masuk di situ, kita nyaman. Begitulah cara kita Baik. berbangsa dan bernegara. Baik. Itu yang sempat Prof sampaikan bahwa tidak akan ditanya agamamu apa, agama kamu apa di bawah tujuan berbeda karena tujuannya sama. Tujuannya sama ke Jakarta. Cocok berarti semua rohaniawan ini ya. Terima kasih Bung ya. Iya. Baik, khusus Polda sendiri Bung, apa pesan-pesan Bung ya terhadap Polda Sulawesi Tengah tetap menjaga bagaimana mereka bisa memberikan keamanan ke kita semuanya masyarakat. Oke, sebagai anggota masyarakat saya sangat bangga sekali dengan Polda kita sekarang dengan gedung yang megah. Ini udah ada podcastnya bahkan ini Bung. Oh ya, ada podcastnya, bukan dengan anak-anak saya, adik-adik saya yang luar biasa. Dan saya percaya Polda Sulteng akan menjadi satu bukan begini. Saya mau katakan begini, Polda Sulteng akan diperhitungkan di kemudian hari. Oke. Mudah-mudahan kita berdoa ya, ada yang menjadi pimpinan di atas yang ada di sini ya, dari Polda Sulteng ya. Kayaknya sudah ada beberapa kayaknya ya. Ya, Kapolri sendiri kan juga dari Kristen ya, Bu, untuk saat ini. Enggak, maksud saya dia Dari bisa Polda. menduduki jenjang yang Menteri Pertahanan begitu. Iya. Saya sedang saat ini sedang sampai bulu kudus saya berdiri ini. Oke. Dengan Kita berdoa. posisi strategis, Bung ya. Dan untuk anak-anakku, adik-adikku yang sedang bertugas di sini, percayalah, ketika kalian melakukan tugas dengan baik, mampu menampilkan figur yang bisa merukunkan di daerah konflik dengan mengedepankan toleransi, maka doa saya kalian juga akan menduduki jenjang yang lebih baik. Baik. Di masa yang akan datang. Baik. Terima kasih, Bung Heski yang sudah hadir bersama kami di podcast Presisi Polda Sulteng, Pendeta John Heski Gilumawo Bangguna, ya, yang memang beliau ini adalah sosok yang kami sangat kenal sekali, begitu ya, sangat humble, ya, sangat memberikan selalu motivasi, dan beliau hadir sebagai sosok rohaniawan Kristen berbicara tentang bagaimana menjaga permisahan antar umat beragama. Sekali lagi terima kasih, Pastor Heski. The Lovely Pastor, Bung Heski, ada satu salam dari Polda sendiri atau kepolisian adalah salam presisi. Mungkin kita bisa sama-sama, Bung Heski sama-sama mengatakan salam presisi. Iya. Ya, 2, 3. Salam presisi. Baik, terima kasih. Inilah yang menjadi akhir podcast saya. Sekali lagi, podcast ini dapat disaksikan kembali di berbagai platform dari Humas Polda Sulteng seperti di YouTube ataupun juga di Facebook. Saya Julius Efrain pamit. Tetap jaga keharmonisan, tetap jaga keberagaman. Bagaimanapun juga perbedaan itu adalah indah. Kita ada di tujuan yang sama, tidak akan ditanya mau kemana, tapi pilot itu akan membawa kita dalam tujuan yang sama. Saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dan sekali lagi Bung Heski boleh salam presisi. Salam presisi. Sampai jumpa.